Masih terkait dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada hari ini, mengangkat tema air adalah kehidupan, air adalah makanan. Pada Hari Pangan Sedunia, saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Siti Farisia Yana. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore, Mas. Ya, Ibu Siti, dalam tema Hari Pangan Sedunia ini adalah tema yang kita angkat pada hari ini adalah air adalah kehidupan dan air adalah makanan. Apa makna dari tema tersebut, Ibu? Ya, sebenarnya tema ini mengingatkan kita akan keberlanjutan kehidupan ya. Pemilihan tema ini mengandung makna bahwa air sangat penting bagi kehidupan kita, baik itu di bumi. Air ini juga mengandung kekuatan sebagai pendorong untuk perekonomian, kemudian alam, serta fondasi untuk pangan. Kita tahu sendiri bahwa ingat mungkin dalam rumus kimia ya, 6 molekul H2O ditambah 6 molekul CO2 akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah pangan kita. Jadi begitu pentingnya unsur H2O ini atau air ini menjadi bagian pangan kita. Itu bagian yang harus kita pahami secara fundamental. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk kehidupan ya, mungkin kalau kita orang beragama dalam agama Islam itu ada di surat Anbiya ayat 30 bahwa dengan akan kami jadikan kehidupan itu dengan air ya. Jadi itu bagian sebenarnya peringatan kepada kita bagaimana pentingnya air ini kita gunakan secara bijak. Dalam arti kata bahwa ketika kita menggunakan air itu bersih, maka selanjutnya ketika selesai menggunakan air itu pun dan dilepas kepada alam juga dalam kondisi bersih. Mungkin itu. Baik Ibu Siti, jika dikaitkan dengan kemarau panjang yang saat ini melanda hampir di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur, bagaimana DPT PH Kaltim mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini? Ya, sebenarnya kemarau panjang ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi dunia. Itu sebabnya tema pangan hari ini, tahun ini, yaitu adalah bagaimana pentingnya air di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam untuk menjangkau kemarau panjang ini, kita sudah melakukan mapping sebenarnya sejak awal tahun lalu sampai dengan sekarang. Pada saat itu kita DPTPH menyampaikan bahwa akan terjadi kemarau panjang di tahun 2023 dengan adanya El Nino ditambah dengan memang masa kering kita di bulan-bulan tersebut. Nah, pada saat itu kita menyampaikan kepada petani, menghimbau kepada seluruh petani, bahkan memantau dan mengevaluasi dan monitoring untuk melakukan percepatan tanam. Dan mereka semua alhamdulillah tidak terlalu banyak ya yang mengalami puso, tapi mereka sempat panen. Dan yang menjadi masalah adalah saat sekarang ketika di bulan September terjadi kekeringan dan Agustus mereka terlambat tanam untuk periode Oktober sampai dengan Maret gitu ya, itu untuk masa tanam kita. Itu yang menjadi loss kita untuk berproduksi kira-kira 2 bulan. Tapi alhamdulillah berdasarkan pantauan BMKG juga sudah ada titik-titik terang bahwa ada beberapa pulau yang sudah mengalami hujan, bahkan di Aceh sudah ada kebanjiran dan di Kalimantan Timur ini sudah ada di spot-spot tertentu sudah terjadi hujan. Ini bagian daripada peringatan kita untuk bisa petani bersiap-siap untuk tanam kembali. Mungkin itu. Baik Ibu Siti, upaya apa saja yang harus dilakukan petani untuk bisa terus bertahan di tengah musim kemarau panjang yang melanda? Ya, pertama adalah petani harus menyadari kita tidak bisa secara konvensional, apalagi kita tahu bahwa di Kalimantan Timur itu terbagi tiga ya, irigasi teknis, kemudian irigasi non teknis, kemudian ada juga yang tada hujan. Nah, di Kalimantan Timur yang paling banyak proporsinya adalah yang tada hujan. Nah, ini bagian daripada yang ada petani harus dilakukan kebiasaan-kebiasaan untuk bisa membaca alam untuk tanda hujan ini. Nah, terkait dengan itu kami dari Dinas Pangan Tanaman Hortikultura juga saat ini karena kita tidak berkeinginan bahwa ke depan itu nanti mungkin kondisi iklim kita juga tidak bisa terpantau dengan baik atau tidak bisa diduga, maka kita melakukan perbaikan-perbaikan secara fundamental seperti kita meningkatkan ketersediaan dengan memperbaiki embung atau parit-parit yang ada, merehabilitasi jalan dari irigasi tersier dan
dan sebagainya, termasuk memperbanyak benih-benih yang tahan terhadap kekeringan dan yang tahan terhadap serangan hama tanaman ya dan itu. Dan selanjutnya kami juga akan mengembangkan pupuk lebih pada menggunakan pupuk organik karena pupuk organik itu sangat cocok untuk daerah yang kering ya untuk karena bisa mempertahankan kelembaman di dalamnya. Terakhir kami ingin mengedukasi juga kepada petani perlunya adanya pembiayaan KUR atau asuransi pertanian karena selama ini di Kalimantan Timur khususnya memang kami mohon maaf edukasi kami masih sedikit ya untuk para petani sehingga mereka tidak berani menyentuh pada asuransi pertanian. Padahal kalau asuransi pertanian ini diikuti oleh mereka ada penggantian terhadap mereka yang mengalami puso di dalam hal kekeringan ini dan ini kan kebencanaan ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan adanya asuransi di dalamnya. Baik Ibu Siti, Mungkin terkait itu. ketahanan pangan, saat ini pemerintah telah mencanangkan program food estate sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Lalu bagaimana program food estate yang telah berjalan di Kalimantan Timur? Program Food Estate Kalimantan Timur ini tidak seperti food estate yang ada di tempat yang lain ya. Tempat food estate yang lain kan dikembangkan oleh pemerintah dengan memberikan keleluasan, artinya membuka lahan yang secara serentak ya untuk luas lahan yang cukup besar ya. Tetapi kalau food estate yang kita bangun di sini adalah bagaimana mempertahankan eh, lahan-lahan sawah kita ini dan meningkatkan posisinya yang kualitasnya ya gitu. Jadi yang kita catat selama ini adalah food estate yang ada. Food estate yang ada kita ini adalah yang kita didaftarkan oleh pemerintah daerah dari 3 tempat ya selama ini ada dari Kutai Kartanegara, kemudian Penajam Pasir Utara dan dari Pasir gitu. Totalnya sekitar 10.000 food estate kita. Dan ini saat ini sudah melakukan identifikasi dan insya Allah mungkin kita sudah membentuk juga tim-tim untuk pendekatan membangun food estate ini dengan korporasi serta mengenalkan teknik-teknik yang lebih modern ke food estate yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi ada kolaborasi dengan tim pemerintah provinsi dengan pemerintah dinas pangan atau pertanian di kabupaten kota yang sudah mendaftarkan dirinya memiliki food estate gitu. Baik Ibu Siti, Dan food namun estate ini ya. tidak hanya berupa food estate tanaman padi, tapi juga food estate yang kita kembangkan yang cocok untuk Kalimantan Timur juga ada food estate hortikultura. Nah ini Ya. sudah lebih berkembang ya. Baik Ibu Siti, namun polemik yang berkembang saat ini bahwa food estate dituding sebagai kejahatan lingkungan. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Apakah di wilayah Kaltim program food estate mengancam kelangsungan lingkungan kita, kelestarian lingkungan kita? Ya, tudingan itu kan food estate yang memang dibuka ya tadi. Ya. Kita adalah menghimpun sawah-sawah kita yang sudah terkoneksi untuk beberapa input yang sudah ada kita selama ini atau investasi yang sudah kita selama ini tekankan. Tudingan itu sebenarnya karena memang katanya hutan ditebang, kemudian tidak ada konservasi. Tetapi tentu saja bukan seperti itu ya. Ketika kita membangun food estate pasti sudah dipertimbangkan bagaimana sketsanya, kemudian bagaimana aliran airnya, kemudian bagaimana yang harus dikembangkan dan tentu saja tidak monokultur, pasti ada banyak-banyak keragaman tumbuhan, kita punya eh, cara dengan cara tumpang sari dan sebagainya. Jadi tidak full monokultur gitu karena ini bagian yang mungkin diperkirakan mereka sebagai kejahatan lingkungan ya sebenarnya tidak juga karena yang diganti pun
Yang diganti juga tanaman ya, tumbuhan, bukan Ya. berupa bangunan atau apa ya. Gini. Baik, kami ucapkan terima kasih Ibu Siti Farisyayana, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikura Provinsi Kalimantan Timur. Kita ucapkan bersama-sama selamat Hari Pangan Sedunia. Semoga pangan di Kaltim semakin tetap Amin. jaya dan sukses selalu. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami.